prospek kerja lulusan bidan itu sebenarnya banyak ya. Kita mungkin kadang-kadang masyarakat berpikir ya kerjanya harus di rumah sakit, harus di puskesmas, begitu kan, harus di klinik ya. Tapi sebenarnya kan lebih kepada mempersiapkan calon lulusan kita ya, lulusan kita itu betul-betul nanti dia bersaing di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore MCB lovers dimanapun Anda berada. Nah, saat ini kita di ruang podcast Mercu Bakti Jaya Padang. Nah, pada sore hari ini kita akan mengotak-atik atau kita akan kepo ini tentang salah satu prodi yang ada di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Nah, prodi apa itu? Prodi S1 Kebidanan. Nah, sekarang sudah bersama kita Ibu Dr. Devi Syarif, SSIT MCAP. Beliau merupakan Ketua Prodi S1 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Ibu Devi, selamat sore Bu. Oke, selamat sore Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah juga sehat Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik Bu. Jadi dengan Ibu Devi ini kita akan bertanya, kita akan melepaskan rasa penasaran kita tentang apa itu Prodi S1 Kebidanan yang ada di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Ibu, jadi terkait dengan Prodi S1 Kebidanan ini sendiri ya Ibu, khususnya di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, itu kita sudah mendapatkan izin sejak tahun 2018 ya Ibu. 2018, Desember 2018 kayak dapatnya ya. Desember ya Ibu ya. Dan kita sudah mulai membuka Prodi S1 Kebidanan ini sejak tahun 2019 dan September 2019 Ibu ya. Dan kita sudah punya mahasiswanya sampai di tingkat 3 ya Ibu. Sudah sampai tingkat 3. Sudah tahun ketiga sekarang ya. Tahun ketiga. Sudah tahun ketiga ya Ibu, Alhamdulillah. Nah, dan sekarang Ibu otomatis di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang ini Ibu, kita sudah punya yang terkait dengan kebidanan itu punya 2 prodi. Ada prodi D3 Kebidanan dan S1 Kebidanan. Nah, sehingga sekarang Ibu timbul pertanyaan Ibu. Mungkin para MCB lovers pun juga kepo dan penasaran ini, apa itu sebenarnya yang membedakan antara sarjana sama D3-nya Ibu. Mungkin baik itu dari sisi masa studinya, mungkin beban SKS-nya, atau mungkin prakteknya. Itu kira-kira Ibu gambaran umum yang membedakannya seperti apa Bu? Oke, ini. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya Nia, karena kok ada yang D3, ada yang S1 gitu ya. Nah, jadi kita lihat perbedaan ini dari beberapa aspek utama ya. Yang pertama dari profil lulusan ya. Jadi prodi D3, lulusan prodi D3 Kebidanan itu profil lulusannya adalah care provider atau nanti kita sebut dari pemberi pelayanan kebidanan. Jadi itu untuk lulusan D3. Nah, untuk lulusan S1, nah dia punya 5 profil ini nih ya. Jadi ada sebagai care provider ya, pemberi pelayanan, kemudian ada sebagai komunikator ya, pemberi komunikasi, kemudian ada community leader. Jadi nanti di tengah masyarakat dia adalah sebagai leader ya, pemimpinnya. Kemudian ada sebagai decision maker, dia pembuat keputusan, dan sebagai manajer, pengelola ya. Nah, itu membedakan. Jadi D3 profilnya hanya sebagai care provider ya. Kalau S1, lulusan S1 profesi bidan, 5 profilnya yang disebutkan tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari capaian lulusan ya, capaian pembelajaran lulusan ya. Nah, jadi capaian pembelajaran lulusan itu kita lihat ada dari aspek skala umum, kemudian keterampilan umum ya, kemudian keterampilan khusus dan pengetahuan ya. Nah, jadi untuk lulusan D3 itu ya, dia paling sedikit itu menguasai konsep teori ya, dari bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu ya, itu secara umum. Nah, kalau untuk lulusan profesi bidan, dia menguasai teori aplikasi ya, teori aplikasi untuk bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Nah, jadi di sini ada beda ya.
Kalau D3 itu lebih kepada konsep, tapi kalau untuk lulusan profesi itu lebih kepada teori aplikasinya seperti apa, ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, karena sudah berbeda tadi profil, sudah berbeda tadi capaian pembelajaran, tentu dalam masa pendidikan dan juga proses pembelajarannya pasti berbeda, ya kan? Nah, jadi untuk D3 itu sesuai dengan kurikulum itu masa studinya hanya 3 tahun, ya, atau 6 semester, ya, minimal 6 semester, dan praktek dalam proses pembelajarannya nanti ada perkuliahan, ada praktek klinik, kemudian ada praktek lapangan dalam waktu 3 tahun itu yang diatur jadwal-jadwalnya sesuai dengan kurikulum. Nah, kemudian untuk S1, jadi S1 itu ada 2 tahap ini yang harus kita tahu, ya, yang kita pahami. Tahap akademik dan juga tahap profesi. Tahap akademik itu dilaksanakan dalam waktu 4 semester, ya. Kemudian tahap profesi itu dilaksanakan dalam waktu 3 semester. Nah, jadi di tahap akademik itu proses perkuliahannya itu hanya di kelas, ya, di kelas. Di lapangan kalau ada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama dosen, ya. Nah, kemudian juga ada pembelajaran praktikum di laboratorium, ya, di lab skill, ya. Nah, kemudian kalau yang profesi, nah itu nanti 3 semester itu murni nanti di klinik, ya, bisa di rumah sakit, ya, di puskesmas, kemudian di tempat-tempat praktek mandiri bidan, ya. Nah, untuk mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan untuk level profesi itu. Jadi itu beberapa hal prinsip yang membedakan untuk proses lulusan D3 dengan yang profesi, ya, sarjana dan profesi. Jadi S1 bidan itu kita mungkin lebih sebut profesi bidan. Profesi bidan. Jadi S1 bidan sebenarnya itu sampai ke S1. Karena kalau untuk bidan itu sebenarnya untuk bisa dia mampu berpraktek nanti itu harus sampai lulus profesi. Jadi kalau hanya lulus sampai tahap sarjana saja belum bisa praktek. Nah, gitu, ya. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu, ya. Jadi berarti memang prodi S1 kebidanan dan D3 kebidanan ini memang sudah sangat jelas sekali tampak perbedaannya, mulai dari profil lulusan, ya Ibu, ya, pencapaian pembelajaran untuk lulusannya, sampai ke masa studi, beban SKS pun juga berbeda, ya. Maksud nanti kan kalau lebih dalam lagi proses pembelajarannya, kajiannya lebih dalam daripada ya untuk analisa kritikal thinkingnya lebih ditonjolkan di S1 insan profesi ini, ya Ibu, ya. Ibu, berarti karena dia harus menguasai tadi teori aplikasi, kan? Ya, teori aplikasi, baik Ibu. Nah, terkait dengan begitu luasnya dan begitu banyaknya capaian dari yang diharapkan untuk menciptakan profil lulusan yang mengandung 5 indikator yang tadi sudah Ibu sebutkan, ya Ibu, ya. Tentunya di setiap institusi termasuk STIKES ini sendiri, Bu, kita kan khususnya untuk di prodi S1 kebidanan ini punya unggulan, ya Ibu, ya. Nah, unggulannya itu kan, Bu, kalau kita adalah di layanan konseling. Namun bukankah pada dasarnya pelayanan konseling ini, Ibu, itu sebenarnya merupakan suatu kompetensi dasar atau sesuatu kompetensi yang memang sudah wajib dan harus dikuasai oleh setiap bidan ataupun profil lulusan dari institusi manapun itu. Nah, sehingga Ibu, jika kita prodi kita S1 kebidanan ini di STIKES Mercu ini, Ibu, kita tonjolkannya keunggulan yang ada di layanan konseling, itu kira-kira Ibu bagaimana perbedaan yang menonjol dari profil untuk lulusan kita yang memiliki keunggulan konseling ini dengan yang di institusi lainnya, Ibu? Oke, jadi sangat betul ya, Windy, ya, bahwa bidan itu harus mampu konseling, harus mampu melakukan konseling, ya. Itu adalah kompetensi dasar dari seorang bidan. Karena dengan melakukan konseling, dia pasti dia akan melakukan komunikasi yang baik, kan? Nah, dengan melakukan komunikasi yang baik, berarti dia akan otomatis nanti kualitas layanan
yang dia berikan itu akan semakin baik ya. Jadi itu. Nah jadi sebenarnya jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih cara melakukan konseling yang baik dan benar itu? Iya. Nah itu pertanyaannya. Nah jadi dalam melakukan konseling itu sebenarnya kan ada teknik-teknik tertentu, ada bagian-bagian tertentu kan. Konseling itu kan komunikasi interpersonal ya. Nah itu kalau orang yang baru kenal dengan kita, rasanya mungkin orang tidak akan bisa langsung dia untuk menyampaikan keluhannya ke kita kan. Nah tetapi dengan teknik tertentu, pendekatan tertentu, nah apa yang ingin kita ketahui dari klien kita itu bisa kita gali begitu. Nah jadi pada kurikulum yang kita acu sekarang, jadi kurikulum nasional ada yang kita acu. Nah itu teknik teknik konseling yang seperti itu belum ada kajiannya ya, jadi belum ada. Nah jadi sementara kalau kita lihat di lapangan masalah komunikasi, konseling itu adalah bagian yang paling pokok dalam pemberian layanan ya, dan bagian yang memang sangat dibutuhkan ya. Nah bahkan saking butuhnya tidak ada yang melakukan pelatihan konseling. Nah pelatihan konseling tapi itu kan terbatas. Dia terbatas untuk topik-topik tertentu gitu kan. Misalnya mau tahu tentang bagaimana cara memberikan informasi yang baik, konseling yang baik untuk ASI ya, untuk laktasi ya. Nah itu ada pelatihannya, konseling laktasi atau konseling KB gitu kan. Nah, ada pelatihan khusus itu yang harus dijalani oleh lulusan bidan yang ingin mendalami tentang konseling. Nah di sini kita mengambil peluang itu ya, jadi kita mengambil peluang di mana yang kita harapkan lulusan kita itu memang punya kompetensi yang lebih untuk mampu memberikan konseling dengan baik yang benar. Jadi kita ajarkan itu di prodi kita. Jadi ada mata kuliah yang kita siapkan ya untuk untuk konseling ini. Jadi ada dasar-dasar konseling, psikologi konseling ya. Juga ada kita mata kuliah pendukung lainnya, ilmu perilaku kesehatan ya. Nah itu, karena dengan itu kan kita lebih mengenal individu kan. Nah klien kita seperti apa sih, manusia itu sebenarnya kan konsepnya manusia itu unik ya nih ya. Nah jadi dengan begitu kita jadi belajar nih bagaimana menghadapi orang. Nah jadi dengan begitu bidang lulusan Stikes Mercu Bakti Padani kita harapkan mampu dia menguasai teknik konseling yang baik ya, hingga nanti sepanjang daur kehidupan perempuan, nah dia nanti mampu memberikan konseling. Kita kan sudah punya ilmu dasar untuk asuhan kebidanan sepanjang daur kehidupan. Nah nanti tinggal mengasah keterampilan untuk mampu memberikan konseling sepanjang untuk perempuan sepanjang daur kehidupan dibarengi dengan ilmu yang telah kita punya tadi. Jadi untuk ini sebenarnya kan lebih kepada mempersiapkan calon lulusan kita ya, lulusan kita itu untuk mampu nanti dia bersaing di luar sana. Jadi ada keunggulan spesifik yang dia punya, sementara memang keunggulan itu adalah hal yang memang harus dipunyai oleh seorang bidan, kompetensi dasar yang harus dipunyai oleh seorang bidan. Jadi dikayakan dia untuk konselingnya gitu. Iya. Wah, berarti memang kita pun untuk lulusan kita itu pun yang ditonjolkan di konseling ini pun berarti memang kita sudah difasilitasi untuk mampu melakukan konseling itu di daur siklus kehidupan perempuan. Di sepanjang daur kehidupan perempuan itu dia mampu dan aplikasikan teori-teoritis yang tadi sudah kita pelajari di pendidikan sarjana ini. Iya itu. Kayak tadi kan kalau ikut pelatihan laktasi saja ya berarti kita kayaknya hanya pada topik laktasi saja gitu kan. Nah, untuk konselingnya gitu kan. Nah sekarang kan kalau lulusan profesi bidan Mercu ini sudah dikayakan dengan itu semua ya dia pasti akan mampu. Iya. Jadi kita nanti memang
mempersiapkan mulai dari kurikulumnya itu bagaimana mereka nanti mampu betul-betul mampu dia akan melaksanakan konseling yang kayak tadi. Ya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Namun kan Ibu, ini semua tentunya akan tertuang di dalam transkrip nilai ya Ibu ya? Ya betul. Ya kebetulan karena dia ada mata kuliahnya kan. Iya Bu, ada mata kuliahnya. Ya. Namun Ibu, apakah kira-kira adakah bentuk lain sebagai bentuk pengakuan dari lulusan kita ini sudah punya kompetensi untuk melakukan layanan konseling sesuai dengan keunggulan atau tujuan dari prodi kita itu sendiri Ibu, mungkin seperti sertifikat ataupun mungkin piagam dan lain-lain sebagainya Ibu, yang mana tentunya itu sangat dibutuhkan ya Ibu tentunya, apalagi kalau kita sudah lulus, kita mau mengurusi administrasi untuk bekerja, tentunya Ibu kita kan tidak hanya membutuhkan transkrip nilai dan ijazah saja ya Ibu ya, kita butuh SKPI atau surat pendamping ijazah lainnya ya Ibu. Apakah mungkin ada difasilitasi atau bagaimana Bu? Iya betul. Jadi kita juga memikirkan sampai ke sana ya, karena kita ingin lulusan kita itu kan punya daya saing ya, berbeda dengan yang lain. Jadi prodi juga memikirkan hal itu. Nah, oleh sebab itu kita punya program ya, selain di mata kuliah ya kita kayakan dengan teori, kemudian dengan praktikum, kita juga akan mengkayakan lulusan kita itu dengan pelatihan. Jadi mereka diberikan pelatihan teknik dasar konseling ini ya. Jadi pelatihan itu di mana nanti mereka akan mempelajari beberapa teknik-teknik konseling ya. Ada kemampuan attending, kemudian juga ada kemampuan bertanya ya, bagaimana menunjukkan rasa empati, kemudian bagaimana kemampuan merangkum dari hasil wawancara itu, kemudian bagaimana melakukan konfrontasi ya, nah kemudian bagaimana kemampuan memecahkan masalah ya, kemudian juga bagaimana memperlihatkan jati diri ya. Nah itu kemampuan-kemampuan itu akan kita berikan nanti pada waktu pelatihan ya. Jadi nanti setelah pelatihan itu, pelatihannya kita tidak hanya di ruangan, tidak hanya di kelas, tapi mereka juga turun ke lapangan untuk praktikum prakteknya langsung ya. Kita kerjasama dengan bagian bimbingan dan konseling dari UNP ya. Nah, jadi untuk memperkuat legalitas kita, memperkuat kompetensi, karena konseling kegiatannya konselor itu kan sebenarnya juga sebuah profesi ya, juga sebuah profesi kan. Nah, kita tidak mencakup profesi itu karena profesi kita adalah bidan, tetapi karena kita harus mampu konseling, bagaimana memberikan konseling yang baik, ada sisi-sisi konseling itu yang memang harus dipelajari, harus dikuasai, harus dikuatkan bidang itu ya, karena kualitas layanan itu mulanya ya dari komunikasi dulu ya, bagaimana berkomunikasi sehingga nanti dia juga bagaimana mampu melakukan konseling. Itu kan komunikasi dan konseling itu adalah dua hal yang saling berkaitan gitu. Jadi ya, berarti memang prodi S1 Kebidanan di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang ini memang benar-benar sangat memperhatikan lulusannya ya Ibu. Berarti tidak hanya sebatas mahasiswanya lulus lalu setelah itu bagaimana berarti sudah dipikirkan bagaimana untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja nanti dengan keunggulan yang sudah ditentukan sebelumnya ya Ibu. Berarti itu juga tanggung jawab institusi juga yang mencetak siapa gitu kan. Nah terus yang bagaimana nanti jualannya ini laku atau gimana kan itu harus dipikirkan, harus dipertimbangkan dengan matang ya Ibu ya, sehingga bahkan prodi kita pun juga sudah menyediakan berarti pelatihan juga menyediakan untuk meningkatkan kompetensi lulusannya, bahkan juga akan menyertakan juga nanti sertifikat dan piagam untuk pengakuan dari keterampilan yang telah dimiliki ya Ibu. Baik, mungkin Ibu lupa juga tadi Windia bahwa perlu juga Ibu sampaikan bahwa
prodi profesi bidan ya, itu didukung oleh dosen-dosennya yang kompeten ya, yang berkualifikasi sesuai dengan profesi kita bidan ya. Sebagian itu ada yang sudah mengejar latar belakang atau pengalaman praktek dulu gitu ya. Nah, kemudian juga memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dengan peraturan ya, itu linear ya. Jadi itu mendukung sangat mendukung itu nih untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Terkait dengan hal itu, Ibu, berarti kira-kira gambaran prospek kerja untuk lulusan prodi S1 Kebidanan di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang ini apa saja, Bu, maksudnya, Bu? Gambarannya bagaimana? Ya, betul. Jadi sebenarnya prospek kerja lulusan bidan itu sebenarnya banyak ya, kita mungkin kadang-kadang masyarakat berpikir ya kerjanya harus di rumah sakit, harus di puskesmas gitu kan, harus di klinik ya. Kalau itu yang dipikirkan tentu kecil jadi skopnya kan. Sementara peluang-peluang di mana bidan bisa berkarya secara mandiri itu lebih luas. Malah sudah ada sudah sejak dulu ya kita itu ada diberikan kewenangan untuk melakukan praktek mandiri gitu kan ya. Apalagi dengan adanya undang-undang kebidanan saat ini, peluang itu sangat besar untuk profesi bidan ya. Jadi suatu saat pada tahun 2027 ya, 2026 ya kalau salah, itu kan semua bidan yang berpraktek itu adalah lulusan profesi bidan ya. Jadi yang untuk D3 itu nanti tidak boleh diizinkan lagi untuk praktek mandiri ya. Nah, itu kan peluang ya. Nah, itu kan peluang ya. Yang itu harus dimanfaatkan oleh bidan. Jadi jangan sampai lulusan-lulusan kita itu berpikir takut berpraktek. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Kita diberikan peluang tetapi takut untuk berpraktek. Nah, itu yang yang kita sedihkan ya, karena jadinya profesi kita kesannya lemah jadinya begitu kan. Nah, padahal kita diberikan kewenangan. Nah, apa masalahnya? Masalahnya mungkin begitu, penguasaan keterampilan ya, yang mungkin yang perlu diperkuat ya, pengetahuan ya, yang perlu diperkuat, dan yang paling penting itu juga attitude. Nah, itu sangat penting ya. Seberapapun pintarnya kita, seberapapun terampilnya kita, attitude itu nomor satu ya. Nah, jadi melalui mata kuliah konseling ini sebenarnya masalah attitude itu juga dibahas, juga juga dibenahi ya, ditonjolkan. Karena kita kan komunikasi, hubungan baik itu kan menunjukkan attitude juga kan. Nah, jadi harus diinikan. Kemudian ya itu tadi, berprakteklah, jangan takut untuk berpraktek secara mandiri. Yang penting itu perhatikan rambu-rambunya, perhatikan peraturan-peraturan yang berlaku ya. Nah, jangan kita langgar. Lakukan sesuai wewenang kita. Lakukan sesuai dengan kewenangan kita. Kalau tidak kewenangan kita lagi sudah limpahkan kepada yang berwenang. Iya, gitu ya. Nah, jadi itu mungkin ya. Baik, Ibu. Jadi Ibu berarti terkait dengan hal itu berarti sangat besar sekali peluang untuk prodi S1 Kebidanan ini lulusannya nantinya di lapangan pekerjaan, di dunia pekerjaannya Ibu. Lalu Ibu untuk memanfaatkan peluang yang ada ini tadi Ibu, misalnya bisa saja peluang itu ternyata menjadi tidak digunakan gara-gara misalnya tadi ada rasa takut untuk berpraktek ya. Nah, bagaimana Ibu upaya prodi kita itu untuk apa yang sudah diberikannya Ibu untuk menyiapkan lulusan-lulusan bidan yang di prodi S1 Kebidanan Mercu Bakti Jaya Padang ini Ibu? Apa yang sudah disiapkan? Ya, jadi untuk mendukung mendukung peluang tadi ya. Jadi kita kan ada mata kuliah kewirausahaan ya. Walaupun ini sebenarnya mata kuliah wajib bagi setiap institusi sekarang kan, karena memang diharapkan lulusan-lulusan itu adalah lulusan yang berjiwa entrepreneur, ya kan. Nah, bidang di mana entrepreneur? Nah, itu tadi ya, dia sudah diberikan kewenangan untuk
praktek mandiri, berarti dia dituntut untuk memiliki jiwa entrepreneur. Nah, ini yang kita kembangkan. Kita kembangkan melalui mata kuliah. Jadi di mata kuliah ini ada topik-topik atau materi yang terkait dengan inovasi, kreativitas untuk layanan mandiri bidan yang sesuai dengan perkembangan terkini. Nah, jadi itu dibekali. Jadi sehingga kita harapkan melalui mata kuliah ini tumbuhlah jiwa entrepreneur. Jadi tidak hanya berpikir, oh saya harus di rumah sakit, oh saya harus jadi ASN, saya harus jadi, tidak hanya berpikir seperti itu. Gitu. Kita dobrak itu yang seperti itu ya. Nah, bahwa bidan itu dia bisa bekerja tidak harus di rumah sakit, tidak harus di puskesmas. Berarti bahkan bisa bukan kita yang mencari kerja, kita yang buka lapangan kerja. Justru itu yang dibagus ini ya. Lebih mandiri gitu ya. Menciptakan lapangan kerja kan tadi ada manajer kan? Iya, ada manajer ya. Bagaimana sih bidan bisa mengelola sehingga dia sendiri mampu menciptakan lapangan kerja untuk bidan-bidan lain, betul, atau minimal untuk dirinya sendiri ya. Gitu. Jadi sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Berarti untuk kalau kita memang mampu memanfaatkan peluang ini, berarti memang sangat besar dan luas ya Ibu. Sangat sekali. Jadi kan sangat disayangkan peluang ada tapi tidak dimanfaatkan. Nah, apalagi untuk prodi kita ini juga sudah memfasilitasi mata kuliah yang terkait dengan beberapa perusahaan, bahkan kita sudah dibekali, diminta ikut pelatihan terkait dengan usaha, diajarkan untuk bagaimana membuka PMB yang berbeda dengan PMB lainnya. Jadi ditingkatkan inovasi mahasiswa di sini. Jadi penekanannya di sana memang inovasi dan kreativitas. Critical thinking seperti yang disebut tadi itu dimunculkan. Jadi betul-betul tumbuhlah bidan-bidan entrepreneur yang kita harapkan ya, yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Itu yang kita harapkan. Bahkan berbeda, ada inovasi baru dari PMB yang mereka buka, tentunya diharapkan seperti itu ya. Sudah distimulasi critical thinkingnya untuk bisa menciptakan itu ke depan. Sama kayak prodi nih, prodi kebidanan, prodi profesi bidan ini kan banyak juga nih sejenis, tapi kan dia punya unggulan. Nah, prodi ini punya unggulannya nih, kalau kita layanan konseling yang lain apalagi. Nah, harusnya PMB itu juga begitu, praktek mandiri bidan itu juga begitu, punya pula unggulan-unggulannya sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk klien-kliennya. Nah, itulah inovasi-inovasi yang kita harapkan dari para lulusan kita itu muncul. Nah, itu yang kita harapkan. Amin, semoga ya Ibu ya. Semoga semua lulusannya bisa tercapai yang diinginkan oleh prodi yang sudah direncanakan tadi. Nah Ibu, seperti yang tadi ada Ibu katakan bahwa terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebidanan yang baru Ibu, bahwa dalam beberapa tahun ke depan atau 2026 atau sekitar 2027 itu kan Bu, artinya untuk membuka praktek mandiri itu, untuk membuka BPM itu Bu, itu sudah PMB ya Ibu ya. Itu untuk lulusan bidan sarjana dan profesi ya Ibu ya, profesi. Nah, di sini artinya untuk lulusan D3 itu harus melanjutkan lagi pendidikannya untuk ke profesi. Kalau mau membuka PMB, ini praktek mandiri ya Ibu ya. Nah, sehingga fenomena ini atau peraturan perundang-undangan yang baru ini akan memunculkan animo dari lulusan D3 kebidanan tentunya Ibu, untuk ingin, jika mereka punya ingin melanjutkan mungkin praktek mandiri yang sudah mereka rintis, otomatis mereka akan terdorong untuk kuliah lagi. Nah, bagaimana terkait dengan peluang lulusan D3 bidan itu mungkin untuk bergabung dengan prodi kita? Aduh, sekali nih ya. Ini hal yang menarik nih, gimana nih peluangnya. Jadi memang kita untuk hal ini kita sebenarnya sedang prepare nih, bocoran dikit ya. Jadi kita sedang prepare, jadi tim kita sedang menyiapkan untuk itu. Jadi kita berharap tahun ini rampung, kemudian kita punya target semester depan sudah bisa kita terima yang lulusan dari D3 masuk ke profesi bidan. Nah, itu kita harap ya. Jadi ini nanti kita bikin sesi sendiri nih ya. Kita bikin sesi sendiri
Oke, jadi kita harapkan nanti para MCB lovers ya itu menunggu podcast dan bakso kita. Wah, baik MCB lovers, berarti harus dicatat ini, harus diingat benar-benar sekali bahwa berarti kedepannya nanti mungkin akan diumumkan juga tanggal berapa atau kapannya, bahwa kita akan mengadakan talk show atau mungkin edisi podcast baru terkait khusus untuk alih jenjang ini dari lulusan D3 ke lulusan sarjana dan profesi. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Devi tadi. Jadi jangan sampai ketinggalan ataupun kelewatan. Iya, oke. Jadi kita ini ya kita bocorkan dikit lah ya pada MCB Nova. Jadi itu mungkin ya yang terkait dengan informasi dan ya mudah-mudahan peminatnya ke depan nih semakin meningkat ya dengan unggulan-unggulan yang kita punya, terobosan-terobosan yang kita lakukan. Oke. Wah, luar biasa sekali ya Ibu atas penjelasannya. Baiklah MCB lovers, berarti tadi kita juga sudah tahu bahwa nanti akan ada untuk ahli jenjang. Nah, kalau misalnya mungkin ada MCB lovers yang mungkin sekarang lulusan D3 ingin dari sekarang mungkin melanjutkan sarjana dan atau profesinya, apalagi tertarik ya, jangan ragu-ragu lagi, coba kita lihat, tunggu podcast selanjutnya ataupun mungkin talk show selanjutnya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ini udah dapat bocoran, udah beruntung ya. Udah dapat bocoran dulu dengan di acara ini sekarang ini ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktu dan kesempatannya serta penjelasannya ya Ibu ya. Sama-sama Windy ya, terima kasih juga ya. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa mendapatkan manfaatnya, terutama untuk MCB lovers sana, untuk adik-adik lulusan SMA, SMK ataupun mungkin untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi khususnya di dunia kesehatan. Nah, jangan ragu-ragu untuk menjadi seorang bidan, khususnya untuk perempuan ya. Dan di sini bergabunglah di Prodi S1 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Terima kasih Ibu Devi. Terima kasih Windy. Demikianlah podcast Mercu Bakti Jaya Padang pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi edukasi, inspirasi, dan motivasi bagi para MCB lovers semuanya dimanapun Anda berada. Jangan lupa bergabung di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.